Wijaya Hotel Jakarta. Inilah sulhadi.com, internetsukses.com, dan worldentrepreneur.com mempersembahkan Financial Secret. Hadirin sekalian, kita sambut dengan tepuk tangan yang sangat meriah MC kita hari ini, Bapak Gianto. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang di acara kami, yaitu Seminar Financial Secret, di mana hari ini kita akan belajar lebih banyak lagi mengenai bagaimana memasukkan uang ke dalam rekening kita melalui 3 sumber utama, yaitu property secret, business secret, dan internet secret. Di mana hari ini kita akan langsung atau sharing dengan Bapak Sulhadi. Sebelum beliau kita panggil untuk sharing di sini, saya akan ceritakan sedikit tentang Pak Sulhadi ini. Beliau lahir dari Semarang, tapi bukan di kota Semarang, tapi di pinggiran Semarang sana, di Pati. Beliau itu 10 bersaudara, 9 diantaranya itu tidak sampai tamat SD. Beliau satu-satunya dari keluarga tersebut yang mampu menamatkan SD, SMP, kemudian STM. Beliau tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, tetapi beliau melanjutkan ke seminar-seminar, dan seminar termahal yang pernah beliau ikuti adalah di Singapura, itu selama 3 hari, itu menghabiskan biaya kurang lebih 90 juta. Dari seminar-seminar itulah beliau mengawali usahanya. Hari ini beliau akan sharing dengan kita semua. Sebelum atau acara ini dimulai, agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat kita semua, mari kita awali dengan doa, mohon kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa agar pembelajaran hari ini benar-benar bermanfaat bagi kita semua. Sekedar mengingatkan bahwa di dalam doa hendaknya jangan hanya meminta, tapi tambahkan rasa syukur kita kepada Allah. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, sebelum kita panggil beliau, kita akan saksikan sama-sama sebuah film. Ini durasinya sangat singkat, jadi mohon jangan dilewatkan, karena film tersebut banyak memberikan inspirasi bagi banyak orang. Selamat menyaksikan.
Bapak Ibu saksikan, film ini dibuat ketika beliau sudah sukses ya. Tapi sebenarnya beliau itu mengawali usaha itu dari tukang koran. Jadi bukan agen koran tapi pengecer koran. Jadi beliau menjual koran itu mulai dari lampu merah sampai kemudian di terminal Baranang Siang Bogor, kemudian terakhir itu di kereta di stasiun Bogor itu. Nah, hari ini beliau akan sharing dengan kita semua apa saja yang sudah beliau lakukan, dan hingga saat ini beliau sudah menjadi seorang pengusaha baik itu offline maupun online atau melalui internet. Nah, sebelum kita panggil beliau, dengan segala hormat saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Silakan. Baik, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang sangat meriah. Inilah pembicara kita yang luar biasa, Bapak Suhaldi. Ya, teman. Ya, silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ya, apa yang kita keluarkan dari mulut kita Bapak Ibu itu sebagian dari doa kita Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu nanti kalau ikut seminar saya, baik seminar di sini atau di tempat lain atau dimanapun nanti ya, ketika saya tanya apa kabar, katakan sukses. Siap Bapak Ibu? Ya, doa kita biar sukses Bapak Ibu ya. Kita tes. Apa kabar? Apa kabar? Tepuk tangan. Ya. Hari ini kita akan belajar mengenai financial secret, bagaimana Bapak Ibu yang ada di sini bisa menciptakan sebuah penghasilan dari 3 sumber Bapak Ibu. Dari Bapak Ibu bisa penghasilan dari bisnis konvensional, misalnya Bapak Ibu mau jualan sate, mau bikin salon, mau usaha bikin perusahaan segala macam ya, bisa. Terus Bapak Ibu mau main properti, misalnya Bapak Ibu ingin punya rumah. Pak, saya mau pengen punya rumah tapi juga nggak punya duit Pak. Nah, ketika Bapak Ibu tidak punya duit, tetapi Bapak Ibu punya ilmu atau punya strategi-strategi, Bapak Ibu bisa, yaitu bisa gunakan uang orang lain atau uang bank untuk membeli properti yang Anda harapkan. Dan properti tersebut atau rumah tersebut bisa Anda jadikan bisnis juga. Jadi per bulannya Anda juga bisa mendapatkan passive income ya, seperti itu. Terus terakhir Bapak Ibu Anda bisa menjadi seorang pengusaha online Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa berbisnis di internet. Ada banyak macam bisnis di internet, nanti akan saya jelaskan ya. Jadi kesimpulannya hari ini Bapak Ibu akan belajar mengenai financial secret dari 3 sumber income, baik dari bisnis konvensional, dari properti, dan juga dari internet Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bertanya kepada saya, Pak, saya sudah sering ikut seminar Pak. Sudah sering Pak. Cuman Pak, kok saya tidak berhasil-berhasil ya. Dan hari ini saya juga ikut seminar Pak dengan Bapak misalnya. Ini apakah saya berhasil? Ya. Mungkin Bapak Ibu bertanya, karena banyak bertanya keberhasilan seseorang Bapak Ibu, ya itu yang menentukan Anda sendiri Bapak Ibu. Saya membimbing Anda, mengajari Anda, mensaringkan kepada Anda apa yang sudah saya lakukan ya. Dari sekian banyak pertanyaan seperti itu, akhirnya saya coba cari kenapa kok ada orang ikut seminar kok tidak berhasil, dan ada juga orang ikut seminar kok berhasil. Setelah saya cari, saya telusuri, saya analisa, saya ketemu. Ternyata Bapak Ibu, orang yang ikut seminar dan dia itu berhasil, itu menggunakan 5 jurus Bapak Ibu. Berapa jurus? 5 jurus. Jadi sekarang saya tanya Bapak Ibu yang hadir di sini, ikut seminar saya, ingin berhasil atau ingin tidak berhasil? Ingin berhasil Bapak Ibu ya. Nah, ketika Bapak Ibu ingin berhasil dalam mengikuti seminar, Bapak Ibu nih, saya sudah cek, saya sudah analisa, ternyata orang yang berhasil tersebut adalah menggunakan 5 jurus. Nah, 5 jurus tersebut apa saja? Siapa yang ingin tahu? Angkat tangan, katakan saya. Ya, ternyata Bapak Ibu, orang ikut seminar dan akhirnya berhasil, dia menggunakan jurus yang pertama, ya Bapak Ibu bisa tulis ya, Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu ikut seminar saya juga berhasil. Jangan orang ikut-ikutan yang tidak berhasil Bapak Ibu ya. Jurus yang pertama, kenapa orang ini ikut seminar dan akhirnya berhasil? Dia ternyata yang pertama adalah semangat. Yang pertama apa? Semangat Bapak Ibu. Bapak Ibu ikut seminar dimanapun, dengan siapapun Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ikut seminar dan Bapak Ibu loyo, ngantuk, ngeces, Bapak Ibu saya jamin Bapak Ibu, itu dengar itu pembicaranya sopo jedak mudeng ya.
Itu pembicaraan ini ngeces gimana ya. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ikut seminar dengan siapapun di mana Bapak Ibu harus semangat. Bapak Ibu ingat ketika waktu masih TK, kalau Bapak Ibu merasakan TK, kalau SD Bapak Ibu disuruh tepuk tangan, disuruh itu supaya Bapak Ibu ikut semangat ya. Nah, jurus semangat ini ya Bapak Ibu nanti saya ajarkan supaya Bapak Ibu hari ini, karena hari ini sampai sore, sampai jam 5, dan saya setiap seminar selalu tidak jam 5, biasanya jam 6. Nah, supaya Bapak Ibu semangat, Bapak Ibu akan saya ajarkan satu jurus. Ya, satu jurus semangat. Jurus ini sudah terbukti bisa menambah semangat seseorang dan tidak ngantuk, dan jurus ini bisa mengalirkan aliran darah semakin lancar. Jadi Bapak Ibu memang benar-benar jadi nanti enak gitu ya. Nah, jurus ini saya namakan jurus yes. Jurus apa? Yes. Ya, ini siang-siang Pak. Kalau malam-malam saya bikin jurus, saya namain jurus oh yes Bapak Ibu. Kalau malam, kok jurus oh yes Pak? Ya kalau malam, oh yes. Nah gitu. Nah itu 17 tahun ke atas. Karena ini siang hari, jurus ini saya beri nama jurus yes. Bagaimana Pak caranya jurus yes? Begini, ketika nanti Bapak Ibu sudah saya lihat mulai ngantuk, ya, maka jurus yes ini akan saya gunakan ya. Ketika saya katakan nih, Bapak Ibu sudah siap jurus yes? Siap. Oh, saya katakan 1, 2, 3, semangat Bapak Ibu, sambil duduk Bapak Ibu ya, semangat Bapak Ibu, langsung gedruk begini, yes gitu. Nah Bapak Ibu tuh yang tadi yang ngeces itu disedot lagi, jadi nggak ngantuk Bapak Ibu ya. Bisa Bapak Ibu ya? Bisa Bapak Ibu? Ya kita tes dulu ya. Kalau ngikut seminar satu udah jangan ngantuk Bapak Ibu ya. Kalau ngantuk lagi dulu ya. Oke kita tes dulu ya sambil duduk ya. Siap jurus yes Bapak Ibu? Oke sambil duduk 1, 2, 3 semangat Bapak Ibu. Semangat Bapak Ibu. Oke, tambah seger Bapak Ibu ya. Nah, misalnya nanti jurus yes ini dilakukan dalam kondisi duduk tetap ngantuk, ya, tetap ngantuk. Iki perlu edan berarti. Maka jurus yes ini akan saya lakukan sambil berdiri. Misalnya saya katakan begini. Oke, jurus yes sambil berdiri Bapak Ibu. Oke, semua berdiri Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu berdiri saat langsung gutuk. Yes gitu. Bisa Bapak Ibu ya? Oke, dites dulu. Kita semangat sambil berdiri 1, 2, 3 mohon berdiri Bapak Ibu. Semangat Bapak Ibu. Ya silakan duduk kembali. Nah seperti itu. Nah dengan seperti ini Bapak Ibu ya, dengan jurus-jurus seperti ini Bapak Ibu mengerti pelajaran-pelajaran yang saya sampaikan ya. Banyak guru-guru mungkin ngajar lah muridnya tidur ngecas, gurunya masih ngomong terus lah itu yang didikiri lopo. Makanya Bapak Ibu kayak memang kesalahan di peserta atau di murid-murid itu mungkin harus semangat ya. Jurus yang kedua, yang pertama semangat, yang kedua adalah senang namanya ya. Jadi ketika Bapak Ibu belajar dengan siapapun dimanapun, Bapak Ibu harus dalam kondisi senang. Kondisi apa? Senang.